Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita anugerah. Dan dengan segala nikmat dan anugerah tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh yang kita tuai manfaatnya di akhirat kelak. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan penjelasan tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-6 yang menjelaskan tentang halal, haram dan syubhat. Halal, haram dan syubhat. Ada perkara yang halal yang sudah jelas diperbolehkan, sudah jelas untuk diperbolehkan dikonsumsi, diperbolehkan untuk dipakai, diperbolehkan untuk digunakan. Ada perkara yang haram yang sudah jelas tidak boleh untuk dikonsumsi, tidak boleh untuk dipakai, tidak boleh untuk digunakan. Di antara tersebut, di antara halal dan haram, ada yang namanya perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara yang kejelasan halal dan haramnya hanya diketahui oleh sedikit ulama, oleh sedikit manusia, oleh sedikit orang, dan orang-orang tersebut adalah ulama yang sangat mumpuni di bidangnya, yang sangat mumpuni di bidangnya. Maka ketika kita dihadapkan terhadap perkara yang halal, kita lakuin, kita pakai, kita konsumsi. Ketika dihadapkan dengan perkara yang haram, maka kita jauhi, kita tinggalkan. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan dengan perkara yang syubhat, perkara yang kita tidak tahu halal dan haramnya? Maka tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, famanittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Dan barang siapa yang menjauhi dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak dia ketahui halal dan haramnya, faqad istabra'a, maka sungguh dia telah berlepas diri, dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Kenapa? Karena takut perkara yang syubhat tersebut ternyata dia merupakan perkara yang haram di kemudian hari. Maka dia menjadi orang yang wara'. Apa itu orang yang wara'? Orang yang sangat berhati-hati. Dia memastikan setiap yang ia pakai, setiap yang ia kenakan, setiap yang ia konsumsi, semuanya adalah perkara-perkara yang halal 100%. Itu namanya orang yang wara', orang yang hati-hati karena takut jatuh terhadap perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi apa itu orang yang wara'? Orang yang berhati-hati, menjauhi yang syubhat apalagi yang haram. Nah, karena tadi
ketika kita mengenakan, ketika kita mengkonsumsi hal yang syubhat, bisa jadi di kemudian hari, oh ternyata yang syubhat tersebut masuk ke dalam perkara yang haram. Contoh Al-Faro keluar negeri, ke Cina. Nah, tapi Al-Faro nggak bisa bahasa Cina. Al-Faro kemudian dia lapar, ngelihat ada restorannya orang Cina. Dia nggak bisa ngebaca ini apa, makanan ini terbuat dari apa, bagaimana cara mengolahnya, apakah ada yang haram atau tidak, asal tunjuk saya mau ini. Nah, kemudian dimakan sama Al-Faro sampai kenyang. Dia tidak tahu tuh halal atau haramnya makanan yang dia konsumsi. 3 tahun kemudian Al-Faro fasih berbahasa China, kembali lagi ke tempat tersebut. Oh ternyata yang dulu sempat saya pesan ada daging BABI nya. Nah, maka Al-Faro dulu sudah jatuh ke dalam perkara yang haram. Maka orang yang wara', orang yang berhati-hati, kalau dia tidak mengetahui kejelasan halalnya sesuatu maka dia jauhi. Itu namanya orang yang wara'. Kenapa? Karena dalam kehati-hatian tersebut bisa menjaga kehormatan diri dan kehormatan agama, yang mana 2 kehormatan tersebut merupakan salah dua daripada maqasidus syariah. Menjaga kehormatan agama dan menjaga kehormatan diri merupakan salah 2, kan ada 2 tuh, salah 2 dari maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Tujuan utama diturunkannya syariat Islam, tujuan utama diberlakukannya hukum-hukum Islam, itu namanya maqasidus syariah. Ada di antara maqasidus syariah menjaga agama, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Tuh, maqasidus syariah. Maka orang tidak boleh untuk merusak agamanya, tidak boleh merusak harga dirinya. Saking Islam memperhatikan betul bagaimana cara kita menghormati diri. Ini ada sebuah pedoman dalam ilmu fikih ini. Kalau misalnya kalian mau sholat, jadi imam, udah ditungguin, ternyata ketika qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, tut, la ilaha illallah. Udah mau imam, ketika Allahu Akbar kentut. Maka bagaimana untuk menjaga dirinya biar orang kemudian gak berprasangka, wah ini imamnya kentut lagi mau sholat, dulu ditungguin. Bagaimana? Nih ada pura-pura nutup hidung kayak mimisan kemudian ke belakang. Kenapa? Biar kehormatannya terjaga. Ada lagi kisah sahabat yang bernama Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau zaman dulu ketika mau Jumatan tidak ada speaker. Kalau sekarang kan 15 menit atau 20 menit sebelum azan sudah ada speaker, bunyi orang sholawat, bunyi orang ngaji, atau bunyi pengumuman kas bendahara masjid. Kalau zaman dulu nggak ada, zaman dulu tidak
ada speaker, orang azan aja harus teriak-teriak. Itu pun cuma kedengaran paling berapa rumah. Nah, Sayyidina Anas ketika itu lagi mengelola kebunnya, ada di luar kota. Udah di luar kota, di luar Madinah kebunnya, di luar pemukiman, jauh dari masjid. Maka ketika panggilan azan tidak terdengar. Nah, ketika Sayyidina Anas udah mau berangkat ke masjid, ternyata ketika sudah mau ke masjid, orang-orang bubaran Jumatan. Udah selesai sholat Jumat. Maka untuk menjaga harga dirinya, jangan kemudian dia berpapasan sama orang, tapi apa, ngumpet. Sayyidina Anas ngumpet agar tidak terlihat bahwasanya Sayyidina Anas terlambat sholat Jumat, terlewat sholat Jumat. Dan kemudian beliau mengatakan, may yastahyi minan nasi la yastahyi minallah. Barang siapa yang tidak takut atau tidak malu terhadap manusia, maka dia tidak malu di hadapan Allah. Kalau orang kemudian memperlihatkan kemaksiatannya, memperlihatkan keburukannya, memperlihatkan kezalimannya kepada manusia, berarti dia tidak punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah sudah tutupin aib dia, Allah sudah tutupin keburukan dia, Allah sudah tutupin kesalahan dia, tapi dia umbar-umbar sendiri. Udah tahu gak nutup aurat, direkam, diupload di TikTok. Yang nonton makin banyak, yang lihat auratnya makin banyak, dosanya makin banyak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpotensi dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Kenapa? Pertama, kesalahan dia tadi, Allah sudah tutupin aibnya, dia umbar-umbar sendiri, satu. Yang kedua, dengan dia memperlihatkan kemaksiatannya, kezalimannya, berarti dia mengajak orang untuk berbuat yang demikian. Yang ketiga, kenapa mustahil Allah maafkan? Karena ketika Allah maafkan, misalnya ada fulan dia nyuri barang temennya, nah, jangan nyuri deh. Ada orang dia nggak sholat subuh, kemudian di kelas dia cerita, lu sholat subuh ya cemen, gua dong nggak sholat subuh. Jadi dia bangga dirinya nggak sholat subuh. Udah Allah tutupin, dia umbar. Kemudian dia ngajak orang untuk nggak sholat subuh. Itu dosanya ada dua. Yang ketiga, kalau Allah nanti maafin, ada nanti saksi teman-temannya. Ya Allah, saya menjadi saksi dulu si fulan ketika nggak sholat subuh, dia cerita-cerita ke kita. Kita jadi saksi keburukan dia, ya Allah. Tuh, tadinya mau dimaafin, datang saksi-saksi atas keburukannya, akhirnya nggak jadi dimaafin. Makanya ketika kalian berbuat dosa, cepat-cepat istighfar, jangan sampai diumbar-umbar, jangan sampai diceritain ke orang lain. Kalau Allah sudah tutupin aib kalian, maka jangan kalian buka aib kalian sendiri, karena nanti itu merusak kehormatan dan agama kalian. Rasulullah itu saking menjaga kehormatan beliau tidak biarkan ada prasangka buruk terhadap dirinya. Beliau tidak biarkan ada prasangka buruk terhadap dirinya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf di masjid.
sedang beriktikaf di masjid. Kemudian ada Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau jemput Nabi masuk ke masjid. Di masjid itu cuma ada Rasulullah dengan Sayyidah Sofiyah. Kemudian masuklah 2 orang. Ada 2 orang masuk ke masjid. Ngelihat Rasulullah bersama wanita, malu mereka. Kemudian keluar lagi. Kemudian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, wahai 2 orang, sini. Saya nggak membiarkan setan memberikan was-was ke dalam hati kalian. Sungguhnya perempuan yang kalian lihat itu adalah Sofiyah istri saya. Biar kemudian orang tersebut gak punya pikiran buruk, gak punya prasangka buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya perempuan yang mereka lihat berduaan dengan Nabi di masjid adalah istrinya sendiri. Begitu. Jadi kita harus sangat banget menjaga harga diri dan agama kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.